Jemaat dimohon berdiri. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan dan memperbarui hidup kita. Kita nyanyikan KJ 18, 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Kita awali ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini kita akan menggumuli tema Bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan, kemenangan, dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuh kembangkan relasi dengan Kristus. Kita pujikan Kidung Jemaat 339 bait pertama dan kedua, Maju Laskar Kristus. Jalan
Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengakui kadang kalah dalam peperangan melawan dosa. Kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati, dan perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu, kami kurang bersandar kepadamu, sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami Tuhan. Ya Yesus, tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri, kita menerima anugerah daripada Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama mengucapkan salam damai dengan salam namaste kepada sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Salam damai. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Yang kepala juga aku mau mengikuti.
bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Luar biasa ketika kami merasakan berkat daripada-Mu. Pemberian-Mu untuk kehidupan kami. Berkat, kesehatan, dan semua yang kami terima. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Berkat demi berkat yang boleh Tuhan curahkan untuk kami bersama. Saat ini kami naikkan syukur kepada-Mu. Dan rasa syukur kami kumandangkan dalam penyembahan, puji-pujian, masyur untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, dalam bakti yang boleh kami lakukan, kiranya Tuhan sudi hadir di tempat ini, memberikan sebuah berkat demi berkat dalam kehidupan kami, memberikan sebuah sabda dalam kehidupan kami, pengertian dalam kehidupan kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari melalui sabda yang Kau berikan. Dan di pembukaan masa Pentakosta ini, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan saat ini terambil dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-8. Firman Tuhan untuk kita bersama, kita saat ini membacanya secara bersama-sama, tetapi saat ini hendak saya bacakan untuk panjenengan membacanya secara bersama di rumah masing-masing bersama dengan keluarga panjenengan masing-masing. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sekali lagi saya ulangi ayat yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saat ini di ibadah online
bertepatan di pembukaan masa Pentakosta kita yang pertama, dan menuju pada masa-masa kita menuju masa Pentakosta turunnya Rohul Kudus, dan kita peringati bersama 1 tahun sekali. Oleh karena itu, sebuah ritual yang boleh kita dengungkan pada saat ini harus kita lakukan secara mendalam, secara tulus dan baik. Tentunya akan mendatangkan hal yang baik juga. Oleh karena itu, saat ini sebuah tema yang diberikan melalui LPP Sinode, yaitu bersama Yesus berbuah kemenangan, dan sekaligus subjudulnya adalah bersedia dibersihkan. Ada sebuah kesinambungan dari kedua hal ini. Apa? Nanti kita akan membacanya bersama, tetapi saat ini saya hendak memberikan sebuah slide demi slide. Slide yang pertama adalah, mungkin LCD boleh ditayangkan saat ini untuk kita bersama, yaitu sebuah gambar yang pertama adalah tumpukan cucian. Ya, tumpukan cucian ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah tentu seharusnya tumpukan cucian ini harus segera dibersihkan. Ngomong-ngomong harus dibersihkan. Kenapa? Ketika tumpukan itu semakin menimbun, itu akan mendatangkan sebuah penyakit ataupun kuman. Apalagi di tengah pandemi ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin ketika kita pergi dalam satu kesempatan atau momen di sebuah acara, kita jagong bisa ketemu dengan banyak orang di sekitar kanan dan kiri. Apalagi di rumah mempunyai sebuah keluarga, di situ ada orang tua yang yuswanya sudah adi, atau mempunyai anak kecil masih balita. Satu hari ketika kita pergi dari luar, segera pakaian kita harus dibersihkan, tidak dipakai lagi, karena kita tidak tahu pakaian kita pakai apakah ada benih-benih virus corona. Nah, dibersihkan pakaian itu. Jikalaupun menumpuk nantinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di situ banyak virus-virus dan penyakit. Dan ketika tertimbun di situ virusnya bertambah, menumpuk seperti jamur. Nah, ketika ada timbunan yang banyak, itu menjamur. Nah, di situ sangat bahaya. Makanya harus segera dibersihkan. Nah, ngomong-ngomong juga pembersihan yang kedua adalah, di sini panjenengan lihat gambar yang kedua, ya, ada mbak-mbak lagi nyapu di halaman kita di depan rumah harus juga dibersihkan. Kapan? Tentunya jikalau itu kotor. Mengingat jikalau dipandang ketika bersih itu enak dan mantap untuk dilihat. Kita juga betah di sekitar halaman ketika pemandangan di luar rumah kita juga bersih. Orang yang melihat pun, wah, wonge resikan jebule. Nah, satu hal apalagi yang di tengah rumahnya, depan rumahnya itu banyak pepohonan. Hal wajib harus dibersihkan. Lah aku ngarepe jalan raya Mas. Ya sudah, itu tidak harus dibersihkan, nggak apa-apa, tetapi halaman teras panjenengan juga perlu dibersihkan, dipel ataupun dan sebagainya agar kelihatan bersih juga. Nah, kemudian hal-hal bersih yang lainnya saat ini kita diperlihatkan dengan gambar yang ketiga. Ayo anak-anak muda, apakah gambaran kos panjenengan atau kamar panjenengan seperti ini? Iya, pating klambrek gitu ya. Pating serakan, buku-buku bertebaran di bawah, baju-baju juga ada, paling selampir bukan di tempatnya tetapi di kasur dan sebagainya. Ini perlu dibersihkan. Mengapa? Ketika suasana di kamar itu berantakan, ternyata tingkat stres dalam kehidupan kita itu semakin meninggi. Ketika kamar saja tidak bersih, makanya banyak orang terkadang tidak betah di rumah karena kamarnya ternyata tidak
rapi. Tetapi ketika disusun dengan rapi dan maksimal, kita akan semakin betah di kamar. Tetapi jangan terlalu lama di kamar juga. Ya, bersihkanlah kamar kita ketika mungkin berantakan. Pantas saja kalau mungkin orang tua mengingatkan, ayo dibersihkan. Nah, bukan hanya orang tua ya, orang tua juga demikian. Harus melakukan hal yang sama. Nah, demikian juga saya. Firman Tuhan ini berlaku untuk saya juga, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, yang terakhir. Di sini ada gambar cuci motor. Motor juga perlu dibersihkan. Nah, ini saya mengakui dan jujur pada diri saya sendiri. Saya jarang mencuci motor. Mungkin bisa 2 minggu sekali. Kalau tidak kotor-kotor banget, tidak saya bersihkan. Apa meneh bar udan seperti ini, waduh rasanya wah buat diresihi udan gitu ya. Tapi ternyata motor juga perlu dibersihkan, mengingat kebersihan motor juga itu sangat penting, apalagi motor matic gitu ya, perlu dan sangat dibersihkan. Nah, di sini ada yang sangat tersian, ini Pak Agus ya Pak ya. Wah, Pak Majelis itu selalu kinclong motornya, luar biasa, kinclong terus, nggak pernah kotor. Meskipun motor yang masih lama itu masih nggak Pak, sudah dijual ya. Itu bersih banget padahal sudah lama tapi masih bersih gitu. Kayak motor baru. Sampai banyak juga mengkilap gitu. Ini Pak Agus luar biasa, memberikan contoh dan teladan bagi kita. Motor lama ketika bersih itu kelihatan, wah ini benar-benar diopeni. Tiru gaya Pak Agus Rianto, imam kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini dalam firman Tuhan ini ada yang dibersihkan juga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Siapa yang dibersihkan? Siapa yang perlu dibersihkan? Gambaran firman Tuhan pada saat ini adalah anggur. Ranting-rantingnya perlu dibersihkan. Kira-kira kenapa? Kita kaitkan dalam hidup kita. Bersediakah hidup kita dibersihkan? Dan salah satu ciri pertumbuhan iman yang sehat adalah kesediaan untuk dibersihkan. Dibersihkan ibarat tanaman yang tidak cukup ranting hanya menempel pada batang saja, tidak cukup pula hanya mengandalkan banyaknya pasokan makanan yang dapat diserap pohon itu. Maka seperti gambaran yang tadi, mungkin gambaran saat ini boleh saya berikan pada sebuah gambaran slide berikutnya. Nah, ini mengapa tanaman buah harus dipangkas? Ternyata tidak berlaku saja untuk anggur. Pohon-pohon yang berbuah itu wajib dipangkas ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, dibersihkan. Nah, dipangkas sama dibersihkan. Dipangkas yang sudah tidak berbuah lagi. Wah, ketok ini nggak bakal berbuah lagi. Ya sudah, dipotong jeleng sampai batang-batangnya. Tetapi dibersihkan, itu daun-daunnya juga perlu dibersihkan. Nah, kenapa dilakukan demikian? Ternyata slide berikutnya, ya ini pangkas produksi, yaitu pemangkasan yang bertujuan untuk merangsang munculnya tunas-tunas produktif. Sekali lagi, pemangkasan yang bertujuan untuk merangsang munculnya tunas-tunas produktif, khususnya tunas-tunas yang berada di tajuk bagian terluar dari tanaman. Semakin banyak tunas produktif di ujung ranting, maka kemungkinan munculnya bunga dan buah juga akan semakin banyak. Artinya jumlah bunga atau buah berbanding lurus dengan jumlah ujung ranting produktif. Paham sampai di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kenapa anggur perlu dipangkas bagi ranting yang sudah tidak mengeluarkan buah? Ya, karena ini ternyata sangat-sangat luar biasa efek dan dampaknya. Ketika ranting itu sudah tidak produktif, ternyata itu masih menyerap makanan yang lainnya yang seharusnya bisa ditularkan kepada ranting-ranting yang masih menghasilkan buah,
ternyata masih diserap pada ranting yang tidak berbuah tersebut. Makanya itu perlu dipotong. Dan yang masih mengeluarkan buah, itu dibersihkan daunnya. Nah, menarik ketika saat ini kita menggarisbawahi kata ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu kata dipotong, yang artinya dalam bahasa Yunani airo, dan dibersihkan katairo. Nah, airo tadi dipotong sama sekali rantingnya, dan rantingnya masih berbuah, itu dibersihkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, membersihkan ranting yang berbuah yang perlu dibersihkan. Dalam kalimat ini kita bandingkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang kedua, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya. Sama nggih? Seperti yang tadi saya katakan, dibersihkan daunnya agar semakin produktif. Tunas-tunas yang produktif mulai keluar. Nah, sungguh luar biasa firman Tuhan saat ini. Ternyata sesuai dengan ilmu pertanian, pemangkasan, pembersihan ranting itu sangat penting. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita saat ini, kita yang menempel pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Kita yang masih berbuah, jangan sampai berhenti berbuah. Karena sudah berhenti berbuah, maka sudah tidak ada manfaatnya kecuali dibuang sebagai bahan bakar. Dan ketika kita masih berbuah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudilah diri kita untuk dibersihkan. Jadi kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini melalui sebuah tema besar yang diberikan oleh RPP Sinode, bersama Yesus berbuah kemenangan. Jawabannya harus bersedia dibersihkan. Syaratnya demikian. Kenapa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ketika kita menelusuri kehidupan kita sehari-hari, contohnya mungkin dalam hal pelayanan, senanglah dan berbahagialah ketika kita berpelayanan, ketika kita melakukan hal yang tulus, tanpa pamrih, tanpa meminta-minta imbalan. Dan ketika kita pelayanan dengan tulus tanpa menerima imbalan, di situ terkadang juga ketika kita berlaku benar, ternyata banyak orang yang mencibir kita. Nah, ternyata itu sebagai hal dalam kehidupan kita untuk merenungkan diri kita. Tantangan bagi hidup kita sebagai orang-orang yang masih berbuah dalam pelayanan. Apakah kita masih kuat? Masih semangat? Mungkin padahal aku pelayanan isih ana wae sing nyinyir. Isih ana wae sing nyalah-nyalahke. Isih ana wae padahal aku tumindak apik. Kok ya ana salahe? Padahal tumindak bener kok kuwi akeh. Ning kok digolek salahe. Bersyukurlah ketika ada hal demikian. Kita saat ini masih dalam proses pembersihan Tuhan. Jadi tunas yang lama sedang dipapras oleh Tuhan. Betul menyakitkan, sakit, loro hatiku. Betul. Tetapi saat ini dalam pengakuan dosa yang baru saja dibaca oleh Pak Markus tadi melalui majelis kedua, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengakui kadang kalah dalam peperangan melawan dosa. Kalah melawan peperangan dengan dosa. Kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian.
ketika kebencian itu sudah tidak ada, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita dibersihkan. Sudikah membuang kebencian itu? Buanglah kebencian itu dengan memotongnya. Rak. Di situ ada tunas yang produktif. Seperti pohon anggur tadi. Tunas produktif tumbuh dan mengeluarkan buah. Jadi, bersyukurlah ketika dalam setiap pelayanan kita masih disibir, dinyinyir, bahkan ketika kita melakukan hal baik, masih banyak yang memusuhi kita. Tetaplah tenang, berdiri dengan teguh, bersedialah untuk dibersihkan. Maka kemenangan daripada Tuhan akan kita terima dengan hidup kita yang berbuah bersama pokok anggur yang luar biasa, Yesus yang selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita bersama. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Tuhan kita menyatakan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita hendak memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Firman yang boleh menerangi setiap kami, untuk kami sudi dibersihkan, membersihkan diri, supaya kami lebih produktif dan kami lebih berbuah. Apapun tantangan kami yang kami hadapi, kami bersedia untuk merasakan sakit di dunia ini dalam setiap proses yang kami miliki. Kami terus menghadapi, dan kami bersedia untuk dibersihkan Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu yang Kau curahkan untuk kami dalam firman yang boleh saja kami terima di pagi hari ini. Allah yang hidup, izinkanlah kami saat ini berdoa syafaat untuk negara yang kami cintai. Masalah terus silih berganti datang, tapi Tuhan juga izinkan untuk pergi dan memberikan pertolongan untuk kami, pemerintahan kami,
yang saat ini menanggulangi bencana yang terjadi dan juga pandemi yang boleh kami hadapi. Terus upaya pemerintahan ada untuk kami bersama. Pakailah pemerintahan kami Tuhan, urapilah dan berkatilah, sehingga dengan kekuatan penuh bisa melayani kami, masyarakat-Mu di Indonesia. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, untuk program-program yang dirancangkan di tahun ini. Berkatilah. Gereja kami saat ini juga kami doakan. Di tengah-tengah kami berupaya untuk mewujud nyatakan program demi program. Saat ini kami bersama dengan seksi hari besar bidang keesaan memulai pada pagi hari ini masa Pentakosta. Berkatilah dan penuh dengan kesadaran, dengan iman yang penuh kami menjalani sebuah ritual yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kami masuki masa Pentakosta ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa bagi segala komisi, tim, bidang yang saat ini terus berupaya mewujud nyatakan program demi program. Berkatilah kami. Demikian halnya yang saat ini ada lereh dan pengangkatan majelis. Setiap blok saat ini masih mencari orang-orang pilihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mengutus orang-orang pelayan-pelayan Tuhan untuk gereja kami sebagai majelis-Mu di GKJ Kerten yang kami cintai. Urapilah blok yang saat ini terus mencari para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk GKJ Kerten. Kiranya proses pelerehan dan pengangkatan majelis ini juga tidak jauh dari kata politik, dan juga kami tetap menjaga taker talak dalam memilih dan memilah orang-orang yang tepat untuk kemajuan gereja kami ini. Kami doakan yang terbaik bagi gereja yang kami cintai ini. Dan saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini merasakan sakit. Atau mungkin ada dari beberapa kami yang saat ini dalam masa karantina oleh karena pandemi. Merasakan sakit oleh karena pandemi ini dan merasakan virus corona dalam hidupnya. Berkatilah dan berikanlah pemulihan. Supaya ada sebuah ketenangan. Tidak jauh dari kata dekat pada Tuhan. Dan selalu dekat pada Tuhan. Sehingga hidupnya tidak dipengaruhi dengan stres yang ada. Selalu imun bertambah oleh karena bahagia, merasakan tenang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sakit oleh karena virus corona. Dan juga terkhusus yang sakit oleh karena sakit yang lain. Berkatilah dan berikanlah pemulihan bagi mereka. Saat ini juga kami berdoa, izinkanlah mendoakan untuk diri kami sendiri dalam doa pribadi. Doa pribadi kami panjatkan. Sisi kanan, kiri, depan, dan belakang kami juga kami doakan. Ini doa syafaat kami. Kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Dalam doa Bapa kami ikrarkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memasuki ucap syukur kita. Ayat yang mendasari untuk ditambah persembahan kita ambilkan dari Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat yang pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu. Persembahan dalam doa. Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada apa yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Yesus, marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan Kristus kepada dunia. Marilah kita membawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Kita harus membawa berita.
bersama kita bangkit berdiri dan kita menerima utusan dan berkat daripada Tuhan dengan bersahut-sahutan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.